itu walau bagaimanapun Indonesia sudah cukup berkembang dalam memberikan pendidikan kepada perempuan. Jadi banyak sekali sekarang perempuan-perempuan yang menjadi fasilitator, baik itu secara volunteer maupun secara profesional. Sebagai contoh, banyak sekali contohnya misalnya dia yang empowered. Jadi perempuan yang empowered misalnya karena mendapatkan pendidikan sehingga dia mendapatkan pengetahuan yang bisa menjalankan bahwa dia itu empowered karena pendidikan tersebut, dia akan membagikannya kepada pihak-pihak yang memiliki nasib yang sama. Contohnya misalnya dari sisi pendidikan, banyak sekali anak-anak yang dari kelompok miskin, kemudian mereka sekolah dan mereka membuat sekolah-sekolah ataupun kegiatan-kegiatan yang menaikkan level kesejahteraan mereka. Kemudian juga sekarang makin banyak anak-anak perempuan yang membuat organisasi-organisasi karena dilakukan karena bukan karena mereka punya kelebihan waktu, tetapi sebagai bukti bahwa mereka punya empati, mereka punya tujuan yang sama dengan teman-temannya untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di lingkungan mereka. Kita hidup di negara yang memang menempatkan perempuan sebagai punya fungsi nurtur kepada anaknya, keluarga, nurtur juga kepada society, di mana kita bisa melihat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang pada dasarnya dilakukan oleh ibu-ibu dari lingkungannya gitu. Nah, harapannya ini yang akan pada satu sisi gitu ya, ini suatu hal yang baik juga untuk digunakan. Nah, harapannya kita juga kepada pengambil keputusan perempuan yang ada di pengambil keputusan, mereka juga bisa nurtur gitu bahwa ketika dia empowered, maka society-nya juga empowered, dia akan menyuarakan pesan-pesan perempuan atau mainstreaming gender di setiap keputusan-keputusannya gitu. Nah, terkait dengan isu COVID, ini sangat menarik karena misalnya ada banyak, jadi empati itu muncul berdasarkan profesional atau pengetahuannya dia. Misalnya banyak sekali sekarang ada organisasi-organisasi perempuan yang memberdayakan kelompok lain menggunakan keahliannya gitu. Jadi sekarang itu banyak trainer-trainer perempuan, pemimpin-pemimpin kelompok perempuan yang sharing secara mudah gitu ya, sharing pengetahuannya di publik, dan mereka membentuk kelompok-kelompok atau apa ya, komunitas-komunitas berdasarkan problem yang terjadi. Contohnya misalnya anak-anak yang kesulitan belajar online, itu kelompok ibu-ibu yang saling membantu bagaimana agar anaknya bisa belajar online, atau bahkan misalnya ada kelompok yang membantu bagaimana marketing dari bisnis-bisnis para ibu ini agar dia misalnya lebih aware terkait dengan digital marketing dan lain sebagainya. Jadi selama COVID ini itu banyak sekali lahir pemimpin-pemimpin perempuan karena empatinya dan juga karena pengetahuannya yang dia sharing ke publik secara gratis atau secara luas. Jadi ketika sekarang itu ada banjir informasi, entahkah karena memang COVID yang mempercepat disrupt perubahan pola hidup ini, maka kelompok-kelompok perempuan ini harus pemerintah, satu sisi ya, dari pemerintah mesti ajak mereka collaborate karena secara real mereka sudah membentuk komunitas-komunitasnya sendiri untuk menyelesaikan masalah COVID misalnya, ataupun harapannya pengetahuan praktis yang dibutuhkan oleh perempuan ini dan sudah diimplementasikan ketika COVID itu digunakan atau dibuat kurikulumnya untuk pemberdayaan perempuan. Gerakan perempuan dari sejarahnya di Indonesia itu sangat penting ya, punya peranan
Karena ada dalam banyak hal ya, dari sisi demografi kita 51%, artinya kita secara jumlah memang banyak, kemudian juga dari sisi culture ya, banyak sekali penindasan atas nama culture ataupun religion yang membuat suara perempuan itu tidak didengar, sehingga kebijakan-kebijakan publik tidak mengedepankan perempuan atau perempuan menjadi korban dari kebijakan publik yang tidak memiliki sensitivitas gender. Terus kemudian juga apa sih yang harus kita lakukan gitu ya untuk balancing power antara laki-laki dan perempuan. Di sini tuh bukan mengharuskan perempuan menang, tapi bagaimana laki-laki dan perempuan itu berkolaborasi membentuk society yang lebih adil. Yang pasti penyebab kenapa power relation antara laki-laki perempuan itu tidak sama gitu ya, nggak adil kondisinya di Indonesia, karena yang tadi satu kultur, kemudian juga dari sistem itu sendiri. Ketika kultur perempuan tidak boleh ada di ranah publik, maka pengambil kebijakan-kebijakan publik itu mostly laki-laki. Nah, sehingga suara perempuan tidak didengar atau tidak direpresentasikan. Kemudian ini diperparah tadi kultur, kemudian sistem, kemudian dari sisi perempuannya sendiri, di mana karena tidak ada gerakan perempuan yang cukup holistik ataupun misalnya kurang bersama-sama gerakannya, jadi ini kita fragmented gitu gerakannya. Nah, karena COVID-19 ini banyak menghentikan kegiatan-kegiatan. Contohnya kami misalnya biasa menyuarakan kegiatan itu dengan berkumpul, bikin aktivitas bersama di kerumunan, di ruang publik. Ketika COVID terjadi, kami tidak bisa melakukan itu. Jadi otomatis kegiatan-kegiatan bagaimana menyampaikan proses-proses atau dialektika terkait dengan sosial politik yang biasanya kita diskusikan ketika berkegiatan di ruang publik, misalnya kita menari gitu ya, menari bersama, itu tidak bisa lagi dilakukan. Sehingga sekarang itu kita harus cari cara gimana caranya online tapi terkoneksi dengan komunitas yang sudah kita bangun selama ini. Walaupun banyak challenge, kita juga bisa melihat misalnya di Jabar, di Kota Bandung gitu, banyak melakukan perubahan terkait dengan proses ini. Jadi harapannya ketika dibuka ruang kesempatan untuk perempuan menyampaikan keluhannya, menyampaikan substansi-substansi politik yang ingin disampaikan, ya harapannya kita bisa ikut partisipasi gitu ya, dalam misalnya musrenbang ataupun misalnya diskusi-diskusi atau dialog-dialog publik yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan atau pemimpin daerah. Ya, sekarang itu ada perubahan dalam pengambilan kebijakan publik, terutama karena Indonesia itu sudah menerapkan freedom of information, terus kemudian kita punya undang-undang itu, terus kemudian kita juga open government udah diadopsi oleh banyak pemerintah daerah gitu ya, terutama misalnya Bandung dan Jawa Barat sudah adopsi itu. Nah, ketika walaupun belum secara full ya 100% transparansi dan akuntabilitas itu dilakukan secara online, jadi transparansi dan akuntabilitas ini masih dalam tahapan baru versi 1 gitu ya, belum versi 4. Karena versi 1 dalam artian di sini mereka baru menyampaikan informasinya. Belum ada hubungan yang cukup intens gitu ya, atau bereaksi antara pemberi kebijakan, pemberi informasi tentang kebijakan dari pemerintah daerah dengan misalnya kita kelompok perempuan. Jadi kita masih hanya menerima informasi saja yang ada sekarang kondisinya. Nah, meneruskan yang tadi bahwa sekarang tuh kita baru menerima gitu ya, untuk berpartisipasi aktif itu juga ruangnya masih terbatas. Contohnya misalnya ketika kita ingin mengkritik informasi yang sudah disampaikan, misalnya prosedur-prosedur ini sudah ada di website, sudah ada di media sosial, tapi ketika kita misalnya mengirimkan komplain, itu tidak serta-merta dijawab dan diselesaikan masalahnya. Nah, agar kita bisa berpartisipasi aktif ini,
Transparansi dan akuntabilitas ini bukan hanya pemberian informasi, tapi juga bagaimana kita bisa berpartisipasi aktif. Misalnya, semakin besar ruang untuk kelompok-kelompok perempuan ikut serta dalam kebijakan-kebijakan publik. Misalnya ketika mereka mau mengambil keputusan ya dibuka gitu, mana untuk kelompok perempuan. Tidak, dan harapannya juga banyak sekali kegiatan-kegiatan di mana kelompok perempuan ini disatukan dengan kelompok-kelompok yang lain gitu, ketika kulturnya yang perempuan adalah yang keberapa gitu ya dalam berbicara dan lain sebagainya. Nah ini juga masih participatory governance-nya masih dalam tataran formality saja. Nah, karena COVID-19 ada distrust bahwa kita tuh harus lompat gitu ya, sekarang mau nggak mau harus lompat ke I gitu ya, semua I gitu. Namun harapannya yang tadi ketika hanya formality, sekarang harusnya lebih substantif dalam mengajak kelompok-kelompok perempuan ataupun kelompok marginal lainnya dalam pengambilan keputusan publik. Yang terjadi saat ini malah ketika ada COVID, itu menjadi alasan bahwa mereka bisa dengan cepat mengambil keputusan tanpa mendengarkan perempuan terlebih dahulu. Yang pertama, harapannya kelompok-kelompok perempuan ini aware bahwa ada proses pengambilan kebijakan. Karena kita sering sekali tidak tahu gitu loh, oh ini kebijakannya udah ada, atau sudah diumumkan, sedang dibuat, dan lain sebagainya. Nah, proses ini belum cukup transparan. Kemudian juga sekarang sebaiknya kelompok-kelompok perempuan itu engage dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, agar kita bisa tahu apa yang sedang mereka kerjakan dan bagaimana kita bisa berkontribusi. Karena selama ini kita ada, kelompok-kelompok perempuan ada, karena layanan publik ini tidak terjangkau atau aksesnya tidak dapat gitu, dan kita mengisi kekosongan itu. Nah, agar prosesnya jadi lebih baik karena pemerintah daerah dan pemerintah daerah atau pemerintah pusat ini punya resources, sedangkan kita juga punya problems. Nah, harusnya kolaborasi itu terjadi sehingga kebijakan dan juga kebutuhan ini bisa match di society ya, di masyarakat.